Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lawahatul lil basyar. Masih menjelaskan tentang neraka sakor. Neraka sakor itu menghanguskan kulit manusia. Allah mengatakan bahwa salah satu hukuman ayahnya Khalid bin Walid yang telah memprovokasi umat Jazirah Arab pada saat itu untuk terus menggelorakan permusuhan, pertikaian, peperangan kepada kaum muslimin adalah bahwa di ayat sebelumnya neraka sakor itu tidak menghilangkan sedikit pun dari sisi jasmani manusia untuk mendapat siksaan. Lalu yang terakhir, lawatul lil bashar itu artinya menghanguskan kulit manusia. Bashar itu siapapun manusia yang mampu membahayakan kebesaran, kelukaan, kepedihan yang paling dalam tentang penderitaan, siksaan, itu artinya di antara seluruh neraka yang ada, neraka sakor itu memiliki suatu spesifikasi khusus bahwa penghalusan kulit manusia itu adalah sesuatu yang sangat puncak. Makanya nanti kulit manusia itu akan gelap, kulit akan gelap, dan dari bagian seluruh tubuh alam semesta ini yang ada di dalam tubuh juga ikut terbakar, terhangus. Maka akan keluar warna-warna yang tidak akan pernah dijumpai oleh manusia manapun. Dari sifat yang hangus ini, kita kan kalau hangus ini kan identik dengan warna hitam. Kita masih di bumi, kalau lagi sedang membakar ikan, sedang membakar sesuatu, itu gosong, itu artinya hangus, itu udah terpati tuh, hitam. Gosong artinya kulitnya itu terbakar sehingga ayam bakar itu menjadi gosong, hitam, dan itu pasti akan dipisahkan untuk tidak kita makan. Itu sudah tuh, udah identik tuh, udah menjadi kode, udah menjadi sebuah patokan umum di seluruh dunia. Penghangusan itu pasti berwarna hitam. Di dalam neraka sakor itu dia menghanguskan kulit manusia itu kita tidak bayangkan dalam bentuk yang hitam itu, karena seluruh yang di dalam tubuh ini, jantung, limpa, ginjal, seluruhnya ini, mata, bola mata, seluruhnya, aliran darah itu juga akan ikut terbakar sehingga mengakibatkan warna-warna yang kita bayangkan itu ya gosong hitam, tapi ternyata tidak. Itu nanti akan keluar seluruhnya sehingga menghasilkan warna-warna yang tidak pernah dijumpai oleh manusia dimanapun. Allah pastikan dari sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad, sampai akhir zaman manusia terakhir ini dihisab, akan tercengang, ternyata ada warna seperti itu. Kita kalau beli cat itu dari kuning, tuh dari kuning yang sangat terang sampai muda berurutan itu ada kodenya, misalnya A1301, A1302. Itu manusia sudah mampu menciptakan warna-warna dalam pengkodean seperti itu. Dan itu Allah pastikan warna-warna itu tidak akan engkau pernah lihat, tidak akan pernah engkau bisa ciptakan dari kerasnya siksaan neraka sakor yang sudah kita jelaskan bahwa sakor itu artinya keras. Kenapa? Karena memang ayah Khalid bin Walid ini begitu keras memusuhi Islam, begitu keras memusuhi Muhammad, begitu keras memusuhi Al-Quran. Maka Allah pastikan dia akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Ketika Al-Quran yang disampaikan oleh Muhammad lalu dilempar balik oleh ayahnya Khalid bin Walid, yaitu Al-Walid Al-Mughirah, dalam bentuk pencemoohan, dalam bentuk ejekan, dalam bentuk cacian, yang sehingga membuat kaum kafir Quraisy, umat-umatnya itu akan
menjadi tertawa, akan menjadi gembira karena pelecehan-pelecehan kepada Al-Quran, maka Allah akan balas dalam bentuk pelecehan-pelecehan itu. Sehingga ayat-ayatnya itu yang sudah dilecehkan itu akan berbalik kepada dalam siksaan yang paling keras, yang menghanguskan kulit manusia. Allah pastikan. Dan jangan dipikir kalau kita kulit manusia hangus itu akan berwarna hitam jelaga, tidak. Bisa saja nanti kita akan temukan tuh. Makanya kalau kita sudah temukan ketika para penduduk surga melihat orang-orang yang disiksa di neraka, malah Allah pastikan, lihat apa yang telah mereka lakukan dahulu telah mereka kalian dapatkan hari ini dengan siksaanku. Dan banyak di antara penduduk surga, bukan mereka tidak mau merasa simpati, kasihan, tidak, malah mereka tertawa, malah mereka seakan-akan memperolok para penduduk neraka. Karena jangan salahkan mereka, karena mereka dulu terhina di bumi dengan ejekan-ejekan, dengan cemoohan-cemoohan yang disampaikan oleh umat kaum kafir Quraisy terhadap Al-Quran. Sehingga balasannya itu ketika mereka disiksa di dalam sakor, mereka juga akan mencemooh, akan mengejek. Itu Allah sudah pastikan di dalam ayat-ayat yang telah kita temukan. Dan sekali lagi, bukan artinya Allah itu tidak maha pengasih, tidak maha penyayang. Allah sekali lagi menciptakan surga dan neraka adalah bentuk wujud dari Dia sebagai hakim yang adil dan bijaksana. Tidak mungkin selogika, serasionalitas apapun mereka yang berusaha keras untuk beradu argumen kepada Allah bahwa mereka juga punya hak untuk membela diri. Tidak akan bisa. Allah sudah pastikan apa yang kalian lakukan itu terlebih karena kalian terlalu mencintai dunia. Allah pastikan ucapan-ucapan mereka, sehingga Allah pastikan kelak ketika mereka terlalu bandel dikirimkan berbagai macam saksi, itu terutama untuk kasus-kasus yang besar-besar, kasus-kasus yang mungkin membutuhkan waktu untuk berdebat di hari penghisapan, karena mungkin kasusnya itu terlalu besar sehingga mungkin dia kaum Zionis, mungkin dia kaum jalim, mungkin dia kaum genosid. Allah pastikan tidak akan engkau merasa rugi sedikit pun di hari penghisapan, sehingga akan banyak yang berkata, oh seandainya saja aku menjadi tanah, seandainya aku tidak menjadi orang yang berkuasa pada saat itu, seandainya saja aku tidak menjadi orang yang pintar, cerdas atau apapun itu, sehingga aku tidak memiliki kemampuan, kekuasaan untuk berbuat yang berlebih-lebihan dalam mengambil uang rakyat, mungkin dalam mengambil kolusi-kolusi untuk berusaha menggerus uang rakyat, mungkin nepotisme yang tidak seharusnya aku lakukan, karena mereka yang bekerja keras, mereka yang pintar, mereka yang cerdas, yang benar-benar hidup matinya untuk lillahi ta'ala, tidak bisa tersaring karena akibat nepotisme yang sangat jahanam, yang sangat bangsat. Sekali lagi diulangi, keadilan di dunia ini hanya 1%, itu juga udah terlalu besar. Sudah sangat besar 1% itu. 0,0000001 itu paling kita dapatkan keadilan di muka bumi. Kelak di hari penghisapan Allah pastikan 100% engkau akan temukan keadilanku, sehingga kau tidak perlu takut akan masuk neraka sakor. Kalau kau tidak menganiaya Al-Quran, kau tidak menghina Al-Quran, kau tidak melecehkan Al-Quran, kau tidak berusaha untuk menghancurkan umatnya Muhammad, kau tidak berusaha untuk menjalimi umat Muhammad, kau tidak berusaha untuk menggerus umat Muhammad. Ini salah satu kesaktian Al-Quran yang akan terus
terus ada sampai akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin.